sebelumnya siapkan Alkitab kalian, buku ND Sekolah Minggu, lalu kakak ajak kalian untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi dari buku lagu Sekolah Minggu halaman 2 nomor 2. Ayo ayo ayo. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian hukum Taurat Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Anak sekolah minggu, mari kita nyanyikan lagu pujian Is Good. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu,
Amin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu dengan judul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Ester 9 ayat 15 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perlamunan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar-mengantar makanan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu halaman 194 nomor 187, Gereja Bukanlah Gedungnya. Kita sama-sama gereja.
berkuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kita guru sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu di rumah. Kembali lagi bersama Kak Cynthia di Warta Sekolah Minggu. Nah, hari ini Minggu tanggal 3 Oktober 2021, tema minggunya adalah keselamatan dari Tuhan. Minggu ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik semua untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa mengirimkan foto mengikuti ibadahnya ke grup forum sekolah minggu ataupun dapat dikirim ke guru horongnya masing-masing. Nah, hari ini kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan September 2021. Nama-namanya adalah Olivia Kristi Simbolon, Gracia Ivana Buter-Buter, Stephen Gerald Manalu, Natasha Brigita Marbun, Kelvin Joan Sinaga, Hasiana Claudia Marbun, Adriano Gerald Nenggolan, Karen Aritonang, Beatrice Dongoran, Mikael Orlando Hutapea, Felicia Tobing, Flora Simbolon, Jack Martin Haposan Simanjuntak, Septiadi Aritonang, Zevanya Zena Sitorus, Jessica Violeta Sembiring, Saulina Sarah Siahaan, kakak, Inang, dan abang guru-guru sekolah minggu semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati tumbuh kembang adik-adik semua dan segala cita-cita dapat tercapai. Sekian warta sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Dah. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bagi adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, jangan lupa titipkan persembahannya ke mama dan papa untuk diserahkan ke situawingnya masing-masing, atau bisa juga ditransfer ke rekening di bawah ini untuk operasional kuliah. Kita harus membantu pengembangan kuliah berjalan untuk pelayanan gereja. Saatnya kita bernyanyi juga lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti engkau
sejahtera dari Allah Bapa. Itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Mari kita bersama-sama mengambil Alkitab, membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22, pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Amang Pendeta akan membacakan bagi kita semua. Kamu yang ada di rumah boleh mengikutinya juga. Inilah yang tertulis. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang raja yang bernama Yosia. Raja Yosia. Nanti kamu boleh lanjut membaca pasal 22 dan pasal 23 ya, sesudah ibadah boleh. Nah, tentang Raja Yosia. Siapa Raja Yosia ini? Dia ini menjadi raja di Yerusalem, menggantikan ayahnya yang bernama Raja Amon. Ayahnya ini ketika menjadi raja di Yerusalem, pada masa hidupnya, Raja Amon ini, ayahnya ini adalah raja yang jahat, raja yang tidak takut akan Tuhan, raja yang tidak menghormati Tuhan, raja yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dia membuat patung dari berhala dan menyembah berhala. Nah, itu sebabnya Tuhan marah, Tuhan murka dan menghukum dia dengan kematian. Nah, karena Raja Amon ini sudah mati, maka yang menggantikan ialah anaknya. Nah, siapa nama anaknya? Ya inilah Raja Yosia. Nah, hanya saja buat adik-adik sekolah minggu, Raja Yosia ini berbeda dengan ayahnya. Berbeda dengan ayahnya. Kalau ayahnya tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tetapi Yosia adalah raja yang takut akan Tuhan dan sangat menghormati Tuhan, setia kepada Tuhan. Nah, ya, kalau kamu baca lagi pelan-pelan, dia itu menjadi raja pada waktu umurnya berapa tahun? 8 tahun. Bayangkan 8 tahun dia sudah menjadi raja di Israel, di Yerusalem. Kalau Amang Pendeta, yang Amang Pendeta tahu kalau anak-anak umur 8 tahun itu ya masih SD. Ya kan, namanya juga anak-anak umur 8 tahun. Ya senangnya pasti bermain, apalagi bercanda, apalagi. Ya banyak kan. Tetapi lihat Raja Yosia ini, walaupun di masa kanak-kanak, waktunya bermain, bercanda, tapi dia ingat juga untuk selalu belajar firman Tuhan. Makanya ketika Raja Yosia ini, setelah dia menjadi orang yang dewasa, setelah dia menjadi laki-laki bertumbuh, menjadi dewasa, dia memimpin kerajaan Israel itu, memimpin kerajaan Yerusalem itu dengan takut akan Tuhan. Karena ketika dia di masa anak-anaknya banyak belajar tentang firman Tuhan. Nah, dia berbeda dengan ayahnya. Ya, kamu juga harus begitu, ya kan? Kamu harus menjadi lebih baik dari orang tua kamu. Entah dalam hal apa itu, tapi yang pasti kamu harus menjadi lebih baik dalam karakter sebagai anak-anak Tuhan. Iya dong. Dalam karakter sebagai anak-anak Tuhan.
menjadi seorang yang belajar firman seperti Yosia pada waktu anak-anak, tetap beribadah kepada Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Raja Yosia di masa anak-anak, walaupun dia bermain, dia tetap belajar firman Tuhan. Dan ketika dia menjadi dewasa, menjadi besar, dia memimpin kerajaan itu dengan penuh hikmat, penuh takut akan Tuhan, dan dia sangat menghormati Tuhan. Kalau kamu baca itu di pasal 23, dia berani untuk menghancurkan patung-patung berhala-berhala yang diletakkan di bait suci pada waktu ayahnya menjadi raja. Itu dihancurkan, itu dibakar, dan itu tidak lagi menjadi penyembahan berhala. Nah, bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita perlu semakin belajar firman Tuhan, belajar takut akan Tuhan, tetap rajin beribadah, rajin berdoa di masa-masa pandemi ini di rumah masing-masing. Ya, sering-sering dengar-dengaran akan firman Tuhan dan sering-sering membaca Alkitab kita, supaya kelak ketika kamu menjadi orang yang dewasa, orang yang bertumbuh, kamu akan selalu hidup di dalam hormat dan takut akan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kabar sukacita yang bisa kami dengarkan di hari ini, yaitu tentang Raja Yosia, raja yang bijaksana, raja yang menghormati Engkau dan takut akan Engkau. Dia tidak seperti ayahnya yang menyembah berhala, tetapi dia menjadi raja yang baik dan melakukan yang benar di hadapan-Mu. Oleh karena dia sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mengenal Engkau, takut akan Engkau, dan mempelajari segala firman-Mu. Itulah keinginan kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami pun juga pada waktunya akan bertumbuh menjadi orang yang dewasa, tetapi di masa-masa kanak-kanak kami ini, kami mau pakai waktu untuk tetap terus belajar, semakin memperbaiki diri kami, memakai waktu untuk mempelajari firman-Mu dan hidup di dalam takut akan Engkau. Terlebih lagi sebagai anak-anak yang rajin beribadah dan tetap berdoa. Walaupun kami di saat-saat ini tidak bisa dapat hadir ke gereja untuk beribadah, tetapi di rumah kami masing-masing, kami akan tetap menunjukkan kesetiaan kami, dan kami tetap menunjukkan sebagai anak-anak yang ada di dalam firman-Mu. Sertai orang tua kami, begitu juga dengan apa yang kami kerjakan, terlebih lagi dalam sekolah kami, dalam proses belajar kami, supaya di masa-masa ini kami betul-betul mempersiapkan diri, membenahi diri kami menjadi orang-orang yang berpengetahuan dan berakal budi dan hidup di dalam takut akan Engkau. Dengarkanlah doa kami ini, kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lagi dari buku nyanyian sekolah minggu, halaman 10 nomor 11, Parangnya akan hadirkan. Masuk
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.